warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jenny dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang processing data yang ada di dataset kami, yaitu harga penjualan mobil. Yang pertama yaitu kita mencari missing value atau bisa dibilang data yang hilang atau nilai-nilai yang kosong dalam dataset. Bisa kalian lihat di sini pengecekan missing value pada setiap kolom yang ada di dataset. Year-nya 0, make 10.308, modalnya 10.399, untuk trimnya 10.691. Untuk bodinya tuh 13.195, untuk transmission itu 65.352, untuk pin 4 stage-nya 0, condition-nya 11.820, untuk odometer 94, untuk color 749, untuk interior 79, sellernya 0, untuk MMR-nya 38, untuk selling price-nya 12, untuk sell date-nya 12, data type-nya in 64. Baiklah, kita masuk ke outlier atau bisa dibilang nilai penyimpang. Outlier adalah nilai yang berbeda jauh dari data lainnya. Atau istilah outlier bisa mengganggu model dan membuat hasil tidak akurat. Bisa kalian lihat di gambar ini. Di sini kan sudah terdapat kombinannya, yaitu kolom yang mau dicek outlier, yaitu kolom underscore numeric, sedangkan bukan ini condition, odometer, ML, selling price, dan year. Di sini kita menggunakan fungsi AQR. AQR ini fungsinya menghapus outlier dan mengembalikan jumlah outlier. Ini bisa kalian lihat di sini hasilnya. Jumlah outlier pada kolom condition itu 0, jumlah outlier pada kolom odometer itu 464, untuk kolom di MRR itu 470, sedangkan untuk kolom selling price itu 436, sedangkan jumlah outlier pada year-nya itu 0. Nah, di sini kan kita lihat kan dataset setelah outlier dihapus. Bisa dilihat nih dari tahunnya, dari tahun 2015, dari tahun 2014 lah ya kita anggap, sampai 2015. Dan ini untuk make-nya di bisa pembuatannya itu di ada Kia, BMW, Volvo, Nissan. Untuk model-modelnya itu untuk di tahun 2015 itu ada Kia yaitu Sorento, untuk 2014 itu ada BMW yang bermodel 3 series. Sedangkan untuk 2015 ada Volvo dengan S60, 2015 Nissan dengan model Altima. Bisa kalian lihat ini per processing datanya. Jadi untuk di akhirnya setiap dataset setelah penghapus outlier itu sekitar segini. Baiklah, kita selanjutnya itu masuk ke data tidak seimbang. Data seimbang itu terjadi jika jumlah data di suatu kelas jauh lebih banyak daripada kelas lainnya. Jadi bisa kalian mengerti, jadi lebih gede dalam satu kelas, tidak di kelas lainnya. Di sini ada codingannya. Jika kalian riset dataset, di sini dataset saya itu import metode PLT, import Suburban ACNS.
outlier. Kesimpulan dari data saya itu bisa dilihat MAC ratio-nya segini, moderasinya segini, dan untuk semuanya bisa dilihat di sini. Dan untuk bagian data atau tabelnya bisa dilihat di sini, rasio ketidakseimbangan mayoritas atau minoritas. Kita bisa lihat yang paling tinggi itu di bagian body, itu di angka 175.000. Baiklah, kita masuk ke data tidak konsisten, atau bisa dibilang datanya tuh berbeda tapi mempunyai artian yang sama gitu, punya yang sama gitu. Jadi kita mencari pertama itu periksa konsisten pada kolom kategorikal. Terus kita kategorikal for call in categorical calls. Bagian selanjutnya kita melakukan pemeriksaan potensi inconsistent pada numerik, atau bisa dibilang nilai di luar batas wajar atau perlu memahami domain. Bagian sini merupakan potensi inconsistent pada kolom kategorikal di bagian kolom make. Jumlah nilai unik itu 78. Berapa nilai unik teratas itu ada Kia, BMW, Volvo, Nissan, Swift, Chevrolet, Audi, Ford, Bike, Acura, Hyundai, Infiniti, Lexus, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Jeep, Mazda, Mini, Lincoln, Volkswagen. Di bagian kolom mode itu nilai uniknya itu 780 dengan beberapa nilai unik teratas untuk bagian mobil bisa dilihat di sini, dan untuk bagian kolom trim berjumlah sekitar 1540 sama halnya dengan kolom-kolom sebelumnya, dan untuk kolom body sejumlah dengan 79. Dan untuk kolom pin itu berjumlah 490.263. Untuk kolom stepnya sekitar 38, untuk kolom colornya 20, untuk kolom interior uniknya itu 17, sedangkan untuk kolom seller itu sekitar 12.173. Kalau state-nya itu 369. Dan ini potensi echo chamber pada kolom numerik masing-masing, bisa kalian lihat. Baiklah, selanjutnya itu kita masuk ke nilai yang aneh atau tidak sesuai formatnya, atau bisa dibilang data yang formatnya tidak sesuai pada seharusnya. Di sini yang pertama kita menjadi kolom kategorikal yang seperti sebelumnya. Berdasarkan pantauan Anda, periksa apakah ada nilai yang tidak masuk akal atau formatnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Seperti contohnya, apakah merek mobil yang dieja aneh, apakah ada nilai yang berupa angka pada seharusnya teks. Sama halnya kita mencari di kolom numerik, periksa nilai minimum dan maksimum, apakah nilai yang di luar batas wajar atau contoh, apakah nilai year yang sangat kecil atau sangat besar, apakah nilai condition yang berada di luar skala yang diharapkan. Di sini sudah ada hasilnya. Potensi nilai Anda tidak sesuai format pada kolom numerik. Di kolom year ada segini. Untuk kolom condition itu ada segini.
Untuk kolom MRR itu ada segini. Untuk kolom selling price ada segini. Baiklah, selanjutnya itu kita masuk ke fitur korelasi fitur, atau bisa dibilang korelasi fitur ini itu menganalisis hubungan antara fitur seperti kolom dalam dataset. Korelasi fitur itu menunjukkan seberapa kuat hubungan antara dua fitur kolom dan dalam dataset. Nilainya antara min 1 sampai 1. Ini bisa dilihat kan, the year-nya di sini itu 1, terus ini sampai 0,27, min 0,80, 0,64, 0,0.63. Sama halnya untuk condition, di sini ada 0.27, 1.00, min 0,127, 0.27, 0.33. Untuk yang lainnya bisa dibilang sama aja. Untuk pasangan fitur dengan korelasi absurd lebih dari 0.8, yaitu MMR dan selling price itu di 0.98. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari dataset kelompok 4. Selebih dan sekurangnya mohon maaf bila saya salah dalam bertutur kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.